Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Rahmat Purnama, NPM 27, akan menjelaskan tentang materi logika fusi. Pertama, pengertian. Logika fusi adalah suatu proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah, di mana sistem tersebut sulit untuk dimodelkan atau terdapat ambiguitas dan ketidakjelasan yang berlimpah. Logika fusi ditentukan oleh persamaan logika, bukan dari persamaan diferensial kompleks, dan berasal dari pemikiran yang mengidentifikasi serta mengambil keuntungan dari greenness antara dua ekstrim. Sejarah dari logika fusi pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fusi. Lotfi Askerzadeh sendiri adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fusi dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa demikian? Karena kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak, tidak bersalah, sukses gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur seperti Jepang lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fusi. Konsep dari logika fusi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Yang kedua, logika fusi adalah teori himpunan fusi. Yang ketiga, himpunan yang mengalibrasikan ketidakjelasan. Logika fusi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fusi merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Yang pertama, logika klasik, Cripps logic, menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, tidak ada nilai di antaranya. Yang kedua, logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu. Kelebihan dari logika fusi, yang pertama, logika fusi sangat fleksibel. Logika fusi memiliki toleransi. Konsep logika fusi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fusi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dan logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Gambaran, di antara input dan output terdapat black box. Terdapat proses yang tidak diketahui. Proses ini bisa didekati dengan pendekatan sistem linear, ekonometri, interpolasi, sistem pakar atau logika fusi, dan lain-lain. Perbandingan Cripps set dan fusi set. Pada Cripps set, batas-batas himpunan tegas. Pada gambar Cripps set, B bukan elemen pada himpunan A. Lalu, pada fusi set, batas-batas himpunan kabur. Pada gambar fusi set, B adalah elemen pada himpunan A, nilai keanggotaan A, B sama dengan mu. Himpunan Cripps atau tegas. Pengertian dari himpunan tegas adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Artinya objek-objek tersebut dapat ditentukan dengan jelas keberadaannya. Objek yang ada dalam himpunan itu disebut elemen atau anggota himpunan. Pada umumnya, himpunan disimbolkan dengan alfabet kecil. Notasi A adalah elemen dari himpunan A, dibaca anggota himpunan, dan notasi alfa bukan elemen dari himpunan A. Alfa bukan anggota himpunan. Himpunan Cripps didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Jika A anggota dari A, maka nilai yang berhubungan adalah A1. Namun jika bukan anggota dari A, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 0. Contoh perhitungan himpunan Cripps. Logika fusi merupakan perluasan dari teori logika boolean yang menyatakan tingkat 1 atau 0 atau pernyataan benar atau salah. Sedang pada teori logika fusi terdapat tingkat nilai, yaitu yang pertama 1, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 0, yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contoh 1, jika diketahui S
1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan A 1, 2, 3, B 3, 4, 5, maka bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan A 2 pada himpunan A, nilai keanggotaan himpunan A 2 sama dengan 1 karena 2 adalah elemen dari himpunan A. Lalu nilai keanggotaan 3 pada himpunan A sama dengan 1 karena 3 adalah elemen dari himpunan A. Lalu nilai keanggotaan 2 pada himpunan B sama dengan 0 karena 2 bukan elemen dari himpunan B. Himpunan fusi merupakan perkembangan dari himpunan tegas atau himpunan Kripps. Himpunan fusi didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak di antaranya. Dengan kata lain, nilai keberadaan suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Himpunan fusi memiliki dua atribut. Yang pertama, linguistik, yaitu penamaan satu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya muda, parubaya, tua. Dan yang kedua, numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 30, 40, 55, 65, dan seterusnya. Pada himpunan fusi terdapat tiga operasi dasar. Yang pertama, operasi dasar komplement, yang kedua gabungan, dan yang ketiga irisan. Di sini ada contoh perhitungan operasi dasar komplement. Diberikan fusi A pada himpunan semesta U, komplement dari himpunan fusi A adalah A atau A pangkat C. Didefinisikan sebagai nilai anggota A X sama dengan 1 dikurangi nilai anggota A X. Contoh, misal nilai anggota A X sama dengan 0,24, maka nilai anggota A X sama dengan 1 dikurangi nilai anggota A X sama dengan 1 dikurangi 0,24, yaitu 0,76. Komponen sistem fusi. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fusi. Yang pertama, variabel fusi merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fusi. Yang kedua, himpunan fusi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Contoh, variabel umur dan variabel temperatur. Yang ketiga, sisi semesta pembicaraan, keseluruhan nilai yang diperbolehkan atau dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Yang keempat, domain, keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Dan yang terakhir, nilai ambang alfakat, merupakan nilai ambang batas domain yang didasarkan pada nilai keanggotaan untuk tiap-tiap domain. Metodologi sistem fusi. Untuk melakukan perancangan sistem fusi perlu dilakukan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Yang kedua, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fusi. Yang ketiga, membuat aturan fusi. Dan yang terakhir, menentukan metode defusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.